Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu terlihat sebagai korban, bahkan ketika jelas-jelas dia yang menyakiti orang lain? Saat melakukan kesalahan, dia langsung mencari alasan. Saat ditegur, dia malah terlihat paling terluka. Dan anehnya, orang-orang justru kasihan kepadanya. Inilah salah satu perilaku yang paling sering muncul pada seseorang dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD, yaitu playing victim. Mereka bisa memutarbalikkan situasi hingga orang lain merasa bersalah kepada mereka. Bahkan korbannya sendiri sering bingung dan mulai mempertanyakan pikirannya sendiri. Yang membuat berbahaya, perilaku ini sering dilakukan dengan sangat halus. Kadang terlihat seperti kesedihan yang tulus. Kadang terlihat seperti orang yang benar-benar tersakiti. Padahal di balik semua itu, ada kebutuhan besar untuk melindungi ego, mempertahankan image, dan menghindari tanggung jawab. Dalam video ini kita akan membahas kenapa NPD suka playing victim, bagaimana pola ini bekerja, dan mengapa banyak orang akhirnya terjebak di dalamnya. 1. NPD sangat takut terlihat salah. Salah satu alasan terbesar kenapa NPD suka playing victim adalah karena mereka sangat takut terlihat salah. Bagi kebanyakan orang, mengakui kesalahan memang tidak nyaman. Tetapi bagi NPD, itu terasa seperti ancaman besar terhadap identitas mereka. Mereka ingin terlihat sempurna, pintar, benar, dan superior. Karena itu ketika ada kritik atau konflik, ego mereka langsung merasa terancam. Dan daripada berkata, "Ya, aku salah," mereka lebih memilih memutar keadaan agar terlihat sebagai korban. 2. Playing victim adalah cara melindungi ego. NPD memiliki ego yang sangat rapuh. Meskipun terlihat percaya diri, sebenarnya banyak dari mereka menyimpan rasa tidak aman yang besar di dalam dirinya. Karena itu mereka membangun image diri yang tampak kuat dan sempurna. Masalahnya, ketika image itu terganggu, mereka panik. Playing victim menjadi alat untuk melindungi ego tersebut. Jika mereka berhasil membuat orang lain merasa bersalah, maka fokus akan berpindah dari kesalahan mereka ke penderitaan mereka. 3. Mereka ingin mengendalikan narasi. NPD sangat suka mengontrol bagaimana orang lain melihat mereka. Mereka tidak ingin dianggap jahat. Tidak ingin dianggap toksik. Tidak ingin terlihat buruk di mata orang lain. Karena itu ketika konflik terjadi, mereka sering buru-buru membangun cerita versi mereka sendiri. Mereka bisa mengatakan, "Aku cuma terlalu sayang. Aku cuma capek. Aku diperlakukan tidak adil." Padahal mungkin sebenarnya mereka yang manipulatif. 4. Mencari simpati dan validasi. Playing victim juga memberi mereka sesuatu yang sangat mereka butuhkan, yaitu perhatian dan validasi. Ketika orang merasa kasihan kepada mereka, mereka mendapatkan simpati, dukungan, perhatian, bahkan pembelaan. Dan itu membuat mereka merasa aman secara emosional. 5. Menghindari tanggung jawab. Banyak NPD sulit bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Karena bertanggung jawab berarti mengakui bahwa mereka tidak sempurna. Itulah sebabnya mereka lebih sering menyalahkan pasangan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang lain. 6. Gaslighting dan playing victim berjalan bersama. NPD sering menggunakan gaslighting untuk membuat korban merasa terlalu sensitif, terlalu emosional, atau salah memahami situasi. Setelah korban mulai meragukan dirinya sendiri, mereka kemudian memposisikan diri sebagai pihak yang paling tersakiti. Akibatnya, korban yang awalnya ingin menyampaikan rasa sakit justru berakhir merasa bersalah. 7. Takut kehilangan image dan terlihat buruk. NPD sangat peduli terhadap citra diri. Mereka ingin selalu terlihat baik, bijak, dan superior di mata orang lain. Karena itu, ketika ada yang mulai melihat sisi manipulatif mereka, NPD akan berusaha membela diri, memutarbalikkan keadaan, atau membuat orang lain terlihat jahat demi mempertahankan image sempurna mereka. 8. Korban akhirnya merasa bersalah. Salah satu hal paling berbahaya dalam hubungan dengan NPD adalah korban sering merasa bersalah meskipun sebenarnya mereka yang disakiti. NPD sangat pandai memainkan emosi dan mengalihkan fokus dari kesalahan mereka menjadi penderitaan mereka sendiri. Akibatnya korban mulai meminta maaf, mengalah, dan mempertanyakan dirinya sendiri. 9. Playing victim membuat orang sulit pergi. NPD sering membuat dirinya terlihat sangat terluka sehingga orang lain merasa kasihan kepada mereka.
Mereka mengatakan bahwa semua orang meninggalkan mereka atau tidak ada yang benar-benar memahami mereka. Rasa kasihan inilah yang membuat banyak korban bertahan lebih lama dalam hubungan toksik dan terus berharap NPD akan berubah. 10. NPD sering memelintir fakta dan sangat meyakinkan. NPD sangat pandai mengubah cerita agar terlihat menguntungkan dirinya sendiri. Mereka bisa menghilangkan bagian yang membuat mereka terlihat buruk dan menceritakan konflik dengan versi yang membuat mereka tampak sebagai korban. Karena mereka terdengar sangat yakin dan emosional, banyak orang akhirnya percaya kepada mereka. Playing victim digunakan untuk mengontrol orang lain. Playing victim bukan hanya soal mencari simpati, tetapi juga cara mempertahankan kontrol emosional terhadap orang lain. Ketika korban merasa bersalah, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan. Bahkan beberapa NPD menyerang secara pasif lewat kalimat sedih atau penuh rasa kecewa agar orang lain mengalah dan tetap berada di bawah pengaruh mereka. Playing victim bukan sekadar drama biasa. Pada seseorang dengan NPD, itu bisa menjadi alat untuk melindungi ego, menghindari tanggung jawab, mendapatkan simpati, dan mempertahankan kontrol emosional atas orang lain. Yang membuat berbahaya, mereka sering melakukannya dengan sangat halus hingga korbannya sendiri mulai meragukan pikirannya sendiri. Karena itu penting untuk memahami pola ini agar kita tidak mudah terjebak dalam manipulasi emosional. Kadang, orang yang terlihat paling terluka, justru adalah orang yang paling ahli menyakiti orang lain tanpa terlihat bersalah. Kalau kalian merasa memiliki pengalaman dengan orang seperti ini, atau mungkin ingin membahas topik psikologi lainnya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten fakta psikologi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak sisi gelap psikologi manusia yang akan kita bahas berikutnya.